Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ditanya kenapa dokter harus pakai herbal, ya karena Rasul banyak pakai herbal, udah selesai. Terus kan kendala, teliti. Kendalanya di mana? Permasalahannya di bagaimana? Terus anti obat kimia? Enggak Pak, saya masih pakai obat kimia untuk beberapa kasus. Karena herbal tidak semuanya bisa mengcounter. Contohnya orang yang kejam, itu nggak bisa pakai herbal, ya harus pakai kimia. Orang yang mau jahit, nah saat ini belum ada herbal tuh, mau tidak mau pakai anestesi. Jadi ada beberapa obat, atau demam yang tinggi nggak bisa pakai herbal, ya pakai paracetamol. Saya bukan anti obat kimia, tapi sedapat mungkin menggunakan obat alami dulu. Kalau tidak berespon baru pakai obat kimia. Saya terus kenapa dokter harus pakai herbal? Cuma satu alasan saya Pak, cuma satu, nggak banyak alasan saya Pak. Saya hanya samikna wa ata'na. Kenapa? Karena Rasul banyak pakai herbal. Contoh, habatus sauda mengobati semua penyakit kecuali kematian, herbal, kematian, herbal. Rasulullah mengobati sakit pinggang dengan menggunakan kayu cendana India, herbal. Rasulullah mengobati sakit batuk dengan menggunakan Al-Quds Al-Bahri, herbal. Bahkan saya bikin buku kitab pedoman pengobatan Nabi, separuh buku itu adalah isinya herbal semuanya. Minyak zaitun, ya, adas, banyak tentang herbal itu disebutkan di dalam hadis. Jadi kalau ditanya kenapa dokter harus pakai herbal, ya karena Rasul banyak pakai herbal, udah selesai. Herbal itu kok kayaknya kampungan. Jangankan masyarakat, dokter aja banyak yang anti herbal. Ya. Masyarakat apalagi dokter, waduh banyak anti Pak. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi yang pasti begini Pak. Perlu ada uji sampai level klinis Pak. Cuman belum ada yang konsen ke sana. Jadi udah mencibir duluan, tapi penelitiannya tidak dilakukan. Harusnya dilakukan sampai level uji klinis. Karena alasan mereka selalu alasan belum uji klinis. Ya udah, lakukan kalau menurut saya. Karena ini suatu aset negara. Kenapa tidak dilakukan? Wallahu a'lam. Ini juga tanda tanya. Artinya kebijakan sebenarnya. Makanya pentingnya memilih pemimpin yang pro dengan Islam, misalnya seperti itu. Nah, terus gimana supaya herbal ini bagus? Gitu kan Pak. Ternyata herbal pun juga dijelekkan oleh orang Islamnya sendiri Pak. Kenapa? Karena tidak tepat dosis, tidak tepat indikasi, ngawur. Ditambah lagi penjualan mohon maaf lewat multi level misalnya, ngawur lagi itu jadinya. Penyakit apa aja pakai ini, penyakit kayak ini, ya ini jadi masalah. Tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis. Terus gimana dok caranya? Langkah konkretnya edukasi masyarakat, pinterkan masyarakat. Herbal tuh begini. Minimal yang saya suruh pakai herbal, minimal bumbu dapur, minimal itu. Kenapa harus bumbu dapur? Karena gampang dicari. Karena kalau saya ajarin yang berat-berat susah. Misalnya ibu-ibu, tolong untuk kanker pakai keladi tikus, susah nyarinya Bu. Yang ada tikusnya doang, keladinya nggak dapat, gitu kan. Terus gimana solusinya? Edukasi. Akhirnya ada lagi yang namanya imunoterapi, namanya anti PDL1. Jadi ada zat yang fungsinya adalah untuk membuka topeng si tumor. Dengan harapan ketika topengnya terbuka, limfosit T-nya makanin si tumor dimanapun dimakan dan tidak menimbulkan efek negatif. Angka keberhasilannya setelah saya lihat beberapa itu sampai di atas 90%. Tapi masih mahal itu Pak, 300-an 400-an juta untuk melakukan anti PDL1. Karena pasien saya pernah saya rujuk ke Darmais, harganya segitu. Nah jadi masalah dari sisi harga itu Pak sebenarnya. Itu namanya cell cure Pak. Jadi kalau itu namanya imunoterapi. Jadi imun yang kita dikuatkan. Tapi kalau yang sinar itu mungkin radioterapi bahasanya. Jelas ya Pak ya. Hubungan teratur itu penting sebenarnya Pak untuk menormalisasi organ. Ya, prostat memproduksi, ibaratnya pabrik nggak dipakai produksi macet tuh pabrik Pak. Ini gampangnya begitu. Maka itu kenapa berhubungan seksual kalau perlu aktif terus Pak. Idealnya seminggu 2 kali Pak. Ya telat-telatnya tadi nggak apa-apa lah seminggu sekali, jangan sebulan sekali lah Pak. Ya.